warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri dari kelas 31B dengan NIM 210407561009. Di sini ada 5 materi yang saya jelaskan, yaitu yang pertama teori belajar dan pembelajaran bahasa. Yang pertama itu 1. Teori humanisme. Teori humanisme dalam pengajaran bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran para ahli praktik. Teori humanisme menggabungkan pengembangan kognitif dan afektif. 2. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme memandang bahwa bahasa merupakan bagian fundamental dari seluruh perilaku manusia, dan selanjutnya memandang bahwa bahasa adalah wujud atas tanggapan tepat terhadap sebuah stimulus. Yang ketiga itu teori nativisme. Teori nativisme memandang bahwa anak yang sudah dibekali dengan alat pemernihan sejak lahir sehingga ia akan dapat belajar bahasa dengan mudah. Yang keempat itu teori fungsional. Teori fungsional memandang bahwa pembelajaran bahasa hendaknya menekankan konsep penggunaan bahasa dalam berbagai konteks penggunaannya. Implementasi pandangan ini, maka pragmatik memiliki peran sangat penting dalam mengajarkan bahasa. Yang kelima itu teori kognitivisme. Teori kognitivisme memandang bahwa perkembangan bahasa akan sejajar dengan perkembangan kognitif anak. Bahasa semakin meningkat jika kognitif semakin meningkat pula. Yang keenam yaitu teori interaksionisme. Teori ini memandang bahwa belajar bahasa didasari oleh stimulus untuk melahirkan respon bahasa melalui suatu pengkondisian. Kemampuan berbahasa akan semakin terbentuk melalui respon mediasi yang diperkuat bakat bawaan pada diri anak, yang memandang bahwa pemerolehan bahasa diatur kaidah yang bersifat konstruktif kreatif. Faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak ada 4 hal faktor, yaitu faktor biologis, faktor lingkungan sosial, faktor inteligensi, dan faktor motivasi. Adapun faktor biologis itu merupakan setiap anak telah dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau potensi bawaan yang memungkinkannya mampu berbahasa. Perangkat biologis yang menentukan penguasaan bahasa anak adalah otak atau sistem saraf, alat dengar, dan alat ucap. Yang kedua itu faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial itu menumbuhkan bahasa anak. Diperlukan lingkungan sosial sebagai contoh atau model berbahasa, memberikan rangsangan, tanggapan, serta melakukan latihan dan uji coba berbahasa dalam konteks yang sesungguhnya. Lingkungan sosial ini adalah perilaku berbahasa orang tua, saudara, kerabat, keluarga, teman, atau anggota masyarakat. Yang ketiga itu faktor inteligensi. Inteligensi itu kemampuan seseorang dalam berpikir atau bernalar, termasuk memecahkan suatu masalah. Inteligensi bersifat abstrak dan tidak dapat diamati langsung kecuali melalui perilaku. Adapun perkembangan bahasa anak, anak belajar berkomunikasi dengan orang lain lewat berbagai cara. Meskipun cara anak yang satu dengan yang lain berbeda, ada hal-hal yang umum terjadi pada hampir setiap anak, yaitu pengetahuan tentang hakikat perkembangan bahasa anak yang terdiri atas perkembangan bahasa lisan dan bahasa tulis mereka. Adapun fase perkembangan kognitif dan bahasa anak. 2 tahun fase sensori motorik, memanipulasi objek di anak lingkungannya, dan mulai anak bermain membentuk konsep dengan bunyi-bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai menyebutkan kata-kata sederhana. 2-7 tahun fase praoperasional, memahami pikiran anak simbolik tetapi belum menunjukkan. 7-11 tahun fase operasional, dapat berpikir logis, anak dapat mengenai benda-benda, membedakan kata konkret sebagai simbol dan konsep yang terkandung dalam kata. Perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari aspek. Yang pertama, 1. Perkembangan pragmatik, perkembangan membuat cerita, perkembangan semantik dan proses kognitif, perkembangan morfologis dan semantik, dan perkembangan fenologis. Yang pertama, perkembangan pragmatik itu perkembangan pragmatik atau perkembangan bahasa merupakan hal yang penting dalam aspek pertumbuhan bahasa pada fase anak usia sekolah.
Yang kedua itu perkembangan kemampuan membuat cerita, di mana anak yang berumur 6 tahun sudah dapat bercerita sederhana tentang acara televisi atau film yang mereka telah lihat. Kemampuan ini selanjutnya berkembang secara terus-menerus. Yang ketiga, perkembangan semantik dan proses kognitif. Selama periode usia sekolah dasar sampai usia dewasa, secara bertahap mengembangkan sejumlah kosakata dan makna khas istilah. Secara teratur, anak mempelajari makna melalui konteks tertentu. Dampak perkembangan ini adalah anak menggunakan bahasa figuratif atau kreativitas berbahasa yang cukup pesat. Yang keempat, perkembangan morfologis dan semantik. Pada perkembangan morfologis mula-mula bersifat hafalan, kemudian secara bertahap berkembang menjadi kesimpulan secara kasar tentang bentuk dan makna fonem, sehingga anak sudah membentuk dan menggunakan bahasa sesuai kaidah-kaidah. 5. Itu perkembangan fenologis. Pada awal usia sekolah dasar, anak-anak sudah dapat mengucapkan semua bunyi bahasa. Namun bunyi tertentu saja, yakni bunyi klaster, masih sulit bagi mereka untuk diucapkannya. Adapun metode pembelajaran, yang pertama itu metode ceramah, di mana metode ceramah ini merupakan penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua itu metode latihan, di mana metode latihan ini merupakan penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu, sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. Yang ketiga itu metode tanya jawab, di mana metode tanya jawab ini merupakan bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. Yang keempat, metode karya wisata, di mana metode karya wisata adalah metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa tersebut dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Yang kelima itu metode demonstrasi. Metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Yang keenam itu metode diskusi, di mana metode ini merupakan metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Yang ketujuh, metode pemberian tugas dan resitasi, di mana metode ini merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa. Resitasi merupakan metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan guru. Adapun di sini beberapa model pembelajaran. Yang pertama, model inquiry learning. Langkah-langkah dalam model inquiry yaitu observasi atau mengamati berbagai fenomena alam, mengajukan tentang fenomena yang dihadapi, mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban, mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan, merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis sebagai stimulation atau memberi stimulasi. Yang kedua itu model discovery learning, di mana model pembelajaran ini guru memberikan stimulasi dan dapat berupa bacaan, gambar, situasi sesuai dengan materi pembelajaran. Yang pertama itu problem statement, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, peserta didik diharuskan menemukan masalah apa saja yang dihadapi. Yang ketiga, data collection atau mengumpulkan data. Yang keempat, peserta didik diberi pengalaman mencari dan mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah. Yang kelima itu data processing atau mengolah data. Yang keenam, melatih kemampuan logis dan aplikatif. Yang ketujuh, verification atau memverifikasi. Yang kedelapan, mengarahkan peserta didik untuk mengecek kebenaran hasil pengolahan, mengasosiasikan sehingga serta menjadi suatu kesimpulan. 9, generalization atau menyimpulkan. Yang ke-10, peserta didik dituntut untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian. Adapun metode pembelajaran yang ketiga itu problem based learning, di mana model pembelajaran ini bertujuan untuk merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata.
Yang keempat, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Model ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi. Materi terakhir yaitu pendekatan pembelajaran bahasa, di mana pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses. Yang pertama itu pendekatan konseptual atau conceptual teaching and learning. Pendekatan ini merupakan pendekatan conceptual teaching and learning yang atau sering disingkat dengan CTL, adalah pendekatan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi yang dibelajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa atau menginstruksi pengetahuannya sendiri, kemudian menghubungkannya dengan kehidupan keseharian mereka. Yang kedua itu pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme ini merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan dimana dalam manusia. Yang ketiga, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif, pembelajaran bahasa, juga prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa, mengembangkan, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis, mengakui dan menghargai saling ketergantungan bahasa. Yang keempat, pendekatan holistik atau pendekatan whole-language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah. Yang kelima, pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar siswa bisa secara aktif dalam membangun konsep, prinsip, dan hukum melalui mengamati, menanya, mencoba, atau menghimpun data, mengolah, menganalisis data, dan mengkomunikasikan. Yang keenam atau yang terakhir itu pendekatan teknologi pedagogikal, content knowledge. Pendekatan ini merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.